Hai rekan-rekan Codinger, jumpa lagi dengan kami di Dapur Coding. Gimana kabar coding kalian? Nanyain kabar coding. Oke, jaga kesehatan ya, tetap jaga prokes eh, agar bisa tetap ngikutin channelnya Dapur Coding, walaupun kondisinya sekarang hujan dan biasanya sih berbarengan sama eh, penyakit ringan ya, flu, batuk, pilek gitu. Kami doakan rekan-rekan codingan sekalian dijaga kesehatannya dan tetap sehat selalu. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Kali ini dalam topik ini kita membahas untuk penggunaan database. Umumnya sih database itu gunanya untuk menyimpan eh, data ya terkait yang sudah kita buat aplikasinya, kemudian datanya disimpan ke dalam database. Seperti itu untuk media penyimpanan data di aplikasi teman-teman sekalian nanti. Nah, eh, saya memperkenalkan kali ini saya ingin memperkenalkan satu database dari beberapa database yang ada di dunia coding, dunia persilatan coding ya. Persilatan coding gimana? Coding jadi silat-silatan. Dunia perkodingan ya. Oke. Eh, Salah satunya adalah MariaDB. Nah, ini adalah masih satu saudara dengan MySQL atau masih satu ini ya, turunan gitu ya. Turunan turunan mana nih? Oke, kita lihat dulu nih. Ada satu ya, MariaDB. Nah, ini. MariaDB adalah server salah satu populer database original dari MySQL. Open source, tetap open source ya. Jadi penggunaan dari MariaDB ini nggak ada biaya apapun, tinggal download aja, terus diinstal di komputer teman-teman rekan-rekan coder sekalian, kemudian nanti tinggal digunakan. Bisa menggunakan, ini otomatis dia akan pilih ya ketika kita masuk ke download page-nya itu OS yang kita gunakan di laptop ataupun PC kita Windows atau Linux, nanti tinggal pilih aja. Nah kebetulan saya pakai Windows, tinggal pilih Windows, kemudian cari ininya apa. Oh sekarang biasanya sih Windows udah di atas Windows, dulu ada Windows 95, 98, Windows 2000, Windows 2005, 2010. Nah itu eh, masih menggunakan ada platform yang di bawah 64 bit, jadi 32 bit. Di file sistemnya itu tipenya adalah FAT32. Nah kalau untuk yang sekarang umumnya sih kalau beli laptop atau beli PC nanti akan berpartisi atau bertipe filenya itu file sistemnya di dalam hard disk itu tipenya eh, 64 bit, itu udah umum, udah nggak ditemukan lagi tuh, jarang tuh, biasanya di bawah tahun, masih di tahun 2000-an mungkin ke bawah, atau 2000 ke bawah lah, itu masih masih di era tahun 19 Century itu eh, masih apa V32, kalau sekarang udah nggak ada itu. Nah, tapi compatibility-nya pakai ini X86 atau 64, tinggal diinstal aja nanti. Kemudian tekan tombol download. Nah, nanti hasil dari file yang udah di download namanya seperti ini, nanti diinstal aja running otomatis. Kemudian
ini masih itu ya, apa, mesin. Jadi di dalam itu ada service ketika dia terinstall di Windows itu akan ada service MariaDB namanya. Kalau kita lihat di sini, itu akan seperti ini tampilannya. Kita cari yang namanya MariaDB di sini. Nah ini hanya berbentuk service dia, MariaDB service kalau sudah terinstall. Nah, ini. Eh, jadi kayak instance gitu, service yang udah running ketika kita install terus kita restart laptopnya terus kita jalan lagi itu ada bentuknya MariaDB. Nah, untuk bisa jalan ke sini bisa menggunakan untuk bisa memanage si database ini kita bisa menggunakan command prompt atau PowerShell atau boleh dibilang apa tuh sintaknya itu menggunakan komen. Tapi saya tidak mau belum maksudnya nanti di session yang lain atau di pertemuan kita yang lain nanti akan saya bahas untuk melakukan manipulasi data SQL menggunakan command prompt atau sintak menggunakan CLI gitu. CLI itu command line interface instruction. Oke. Untuk bisa membuat database atau DB atau membuat table atau membuat yang lain, kita bisa gunakan ini. Sebentar, wait. Bisa menggunakan GUI-nya atau UI-nya itu menggunakan wait. Ada satu itu namanya Heidi SQL. Ini adalah salah satu GUI user interface GUI-nya yang apa ya, setelah apa yang saya baca itu salah satu user interface yang cocok untuk menjalankan MariaDB server selain dari MySQL. Jadi kalau ada MySQL server MySQL GUI atau Workbench gitu, itu bisa juga yang ini. MySQL Workbench. Nah, bisa pakai ini Workbench atau pakai yang tadi. Tapi karena ini berhubungan sama MariaDB dan agar kita tidak kagok atau tidak bingung untuk membedakan antara yang aku gunakan ini kira-kira yang rekan gunakan ini kira-kira MySQL database atau MariaDB gitu. Nah, saya sih sarannya menggunakan Heidi SQL ini. Wait, sebentar ya. Nah, yang ini. Kita masuk ke apa apa tuh menu download. Nah, kemudian ini juga free usage, jadi bebas digunakan tanpa ada biaya apapun. Hanya tinggal download, terus link ke MariaDB Instant Service tadi, terus udah bisa dipakai. Ini juga bentuknya installer, jadi dia akan disesuaikan dengan tipe dari OS operating system yang
ada di laptop atau PC rekan-rekan coding sekalian. Nah, ini bisa gunakan yang installernya. Ah, setelah diinstal nanti tampilannya akan seperti ini. Eh, Seperti ini. Ini HDSQL. Kemudian buat koneksinya ke lokal port, lokal host, terus gunakan standar root, passwordnya dimasukin, terus kasih port, nanti tinggal di open. Nanti ketika instalasi HDSQL-nya nanti akan minta password untuk user root-nya. Nah itu masukin bebas, rekan-rekan mau isi apa passwordnya. Kemudian cara bukanya itu menggunakan GUI-nya ini, UID-nya. Ini yang sudah saya install, kemudian kalau nanti sudah terinstall tinggal dicek-cek aja apakah ada update. Nah ternyata sekarang ini udah latest update-nya, up to date, no update available. Nah dari sini MariaDB-nya itu bisa ini nama koneksinya yang di atas ya. Nama koneksinya saya kasih nama MariaDB karena biar tidak rancu dengan MySQL. Kemudian DB-nya itu bisa dibuat dari atas ini. Create, klik kanan untuk di menu paling atas dari connection. Ini adalah connection. Yang sebelah atas ini yang nama MariaDB ini, connection. Kemudian klik kanan, create database. Nah ini. Untuk database-nya bisa bebas ya rekan-rekan. Tapi secara umum sih yang sudah digeneralkan aja dari sisi service defaultnya MariaDB UTF-8 yang general CI. Nah ini contohnya seperti ini. Create database terus demo udah ya. Contoh DB. Oke, nah, ini udah ada. Nah, di dalam DB ini belum ada apa-apa nih, belum ada isinya. Kita baru nyiapin database-nya aja. Untuk table structure atau untuk yang lain belum terlihat, belum tampak gitu, belum tampil. Nah itu nanti ini lebih cepat, maksudnya untuk di MariaDB ini fitur koneksinya, terus sintak yang dibuat sama persis dengan MySQL, tapi prosesnya tuh lebih cepat gitu, lebih simple dan ringkes gitu, nggak seperti MySQL lah. Mungkin mungkin hampir sama ya, cuman loadnya kecepatan responnya itu lebih lebih dirasakan untuk penggunaan di MariaDB. Untuk pembanding saya nggak bisa membandingkan, tapi yang jelas kalau saya menggunakan MariaDB saya lebih nyaman gitu, ringkes dan lebih cepat sih responnya. Kalau untuk saat ini ya. Kemudian di MariaDB ini jika ingin database yang sudah dibuat tadi, jika ingin membuat satu table itu tinggal create aja di dalam nama DB-nya seperti yang sudah ada nih. Ini sudah ada table demo. Kita buat di dalam satu DB yang udah dibuat tadi, yaitu untuk table misalkan saya contohkan adalah ini. Tabelnya adalah table sampel table. Nah ini baru nama, nanti strukturnya ada di dalam
di dalam bagian bawah ini dari menu pembuatan table. Ini secara GUI ya, tapi kalau nanti secara sintak bisa juga di generate sintaknya. Saya contohkan secara GUI, secara user interface dari Heidi, karena ini lebih mudah rekan-rekan bisa memahami untuk pembuatan table MariaDB di database MariaDB. Oke, kita contohkan ini kolomnya. Ini kolom ini ke bawah ya. Kolom ke bawah, kalau ke kanan ini tipe dari kolom tersebut. Nah, biasanya sih dalam satu table itu ada satu key yang ya, key-nya adalah key unik dan identik dengan table yang mempunyai key yang primary key sebagai key unik. Ini secara standar sih harus. Nanti kalau untuk terkait data structure, data table, bentuk table, dan bagaimana cara mengenali table yang satu dengan yang table yang lain, kemudian relasi antara table, baik itu table satu terhubung dengan table yang beda, table lain, table kedua, hubungannya hubungan table itu satu ke banyak atau banyak ke satu atau banyak ke banyak, jadi one to many, many to one atau many to many. Nah itu nanti untuk terkait relasi database nanti akan kita pelajari secara terpisah. Nah, ini saya kasih contoh ID 1. Nah ini halo 0. Ini kalau bisa sih kalau ID ini tidak boleh dijadikan 0, tidak boleh berisi 0 gitu. Nah ini udah, kalau udah seperti ini kita create index sebagai primary key. Coba kita perhatikan lagi ya. Salah satu table setelah kita buat database-nya, kita tambahkan satu table. Nah, tabelnya itu namanya adalah sample table. Kemudian dari sample table kita buat satu kolom yang namanya ID. Kemudian kolom ID ini mempunyai data type integer. Ini adalah integer, bisa 10 integer, bisa big integer. Nah, saya lebih prefer integer karena bisa berbentuk numerik 1 karakter sampai ke 9 atau 10 maksimal. Sebentar, oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke, terima kasih. Maaf, menunggu ya. Oke, wait. Oke, sorry ada gangguan sedikit. Terima kasih. Setelah itu, kalau sudah dibuat kolom seperti ini dan ini mau kita jadikan primary key atau salah satu kolom di dalam table ini yang kolomnya berbentuk primary key, bisa klik kanan. Nanti ada create new index. Nah, indeksnya ini kita deklarasikan sebagai primary key. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Nah, oke. Kalau ingin melihat datanya langsung, ada di bagian sebelah kanan dari menu table. Ada menu namanya data. Ini datanya masih kosong. Kalau menggunakan select, bisa dari sini, query. Seperti ini, kita coba run. Kita lihat, kosong. Nah, kalau kita mau menginsert atau mau nambahkan contoh data di dalamnya, bisa langsung di insert via table.
atau menggunakan query seperti ini. Kita klik kanan aja, terus create new kita ini aja sintak, menggunakan sintak ya. Insert, insert seperti ini. Oke, ini misalkan 1. Kita running. Ya, kita lihat lagi. Nah, sudah ada 1. Jadi ada seperti ini. Ada sintak yang ini saya refresh dulu. Wait. Oke, saya refresh. Ini kalau karena ini kita tidak deklarasikan primary key-nya sebagai auto number, jadi nomornya kita buat manual. Kalau kita select seperti ini ada 2. Ini coba ini saya buat seperti ini. Oke. Nah ini kalau saya lihat, nah itu udah ada keluar. Kalau struktur table yang kita lihat dari menu table, si tabelnya kita klik, nanti ada menu table, ini struktur tabelnya. Kalau kita mau nambahkan kolom di dalam table kita, kemudian kalau mau lihat isi datanya ada di data, terus kemudian kalau mau melakukan operasi penambahan atau create create, read, update, delete itu bisa menggunakan query-nya SQL. Ini bisa menggunakan query MySQL dan query lain, query yang ada yang standar query yang biasa digunakan untuk standar struktur query language SQL itu baik data di sini DDL atau data manipulation language. Jadi data direct language atau data manipulation language. Dan itu terkait 2 metode itu nanti kita bicarakan secara terpisah. Kemudian untuk ini adalah data manipulation language. Kalau DDL adalah data direct language, ini terkait select atau yang lain ini nanti kita bicarakan lagi. Nah, ini kalau select itu udah kelihatan, dan kalau insert seperti ini. Dan ada lagi update ya. Update untuk primary key itu kalau secara default sih tidak bisa diupdate, tapi coba saya update table, update sampel data, set ID sama dengan set ID sama dengan 2, where ID sama dengan set ID sama dengan 3, karena kita cuma punya 2 data sama dengan 1 seperti ini.
Kalau kita running, kita lihat lagi di select-nya. Nah ini tadi kan ada 2 ya, 1 dan 2 ya kan, 1 dan 2, betul kan? 1 dan 2. Nah, dimanipulasikan, di DML kan, data manipulation language itu update sample table set 3 yang ID-nya 1. Jadi 3 yang ID-nya 1. Jadi ini yang 3 ini tadi awalnya adalah dengan ID 1. Jadi dia ketika kita select akan jadi 2 sama 3. Oke, demikian informasi dan apa tuh step by step atau tata cara di mana kita membuat salah satu data storage dengan menggunakan MariaDB untuk instance service-nya yang running di PC laptop, kemudian menggunakan MariaDB, HID-SQL untuk sebagai user interface, user interface dengan MariaDB-nya. Demikian untuk topik kali ini, rekan-rekan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang masih mengikuti hingga saat ini dan sudah komen, like, and subscribe, kemudian share video ini ke rekan-rekan codingan lain. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di channel YouTube ini di bawah video dan description yang sudah ada di video YouTube ini. Demikian, sampai ketemu lagi di lain kesempatan topik yang lain yang nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Rekan-rekan codingan sekalian, jangan lupa untuk membuat pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan dari topik-topik yang saya sampaikan, biar saya langsung respon dan saya tanggapi dengan video dan penjelasan lebih detail di video yang akan saya sampaikan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan dan jaga prokes agar masih bisa mengikuti setiap video dari dapur coding. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bye bye dan sampai ketemu kembali.